Novel Cultivation Chat Group Chapter 85. Mari kita bertarung bersama. Dia sendirian, dua tangan saja tidak cukup melawan empat tangan. Bisnismen menyeka wajahnya, mulutnya dipenuhi darah. Dua belati tajam tanpa pegangan meluncur ke tangan T-shirt Guy. Pandangannya dingin membeku, bunuh dia. Aku bisa menghapus semua jejak, lalu kita harus cepat meninggalkan kereta ini. Bisnismen mengangguk, dan dengan raungan marah, kembali menyerbu biarawan Kaukasia. T-shirt Guy bagaikan hantu, dia menempel di belakang bisnismen, dan hampir tak terlihat. Namun, dia bahkan lebih berbahaya daripada bisnismen. Belati di tangannya seperti taring beracun ular berbisa. Begitu muncul, mereka akan mengantarkan orang kepada kematian. Ayo! Biarawan Kaukasia tertawa terbahak-bahak. 2 menit kemudian. Bisnismen roboh ke lantai dengan gemetar, keempat anggota tubuhnya terpelintir dengan cara aneh. Wajahnya dipenuhi darah dan matanya menatap kosong ke angkasa. T-shirt Guy dipencet ke dinding oleh biarawan Kaukasia. Kepalan tangan besar itu menghantam wajah T-shirt Guy satu demi satu, wajahnya juga dipenuhi darah, dan pandangannya kosong. Aku sudah mencapai stage 1 dan membuka acu poin ke-6 sampai pada Realm Leaping Dragon Gate. Dua tunas kecil seperti kalian, yang bahkan belum menyelesaikan foundation building-nya benar-benar mencoba menghadapiku langsung. Biarawan Kaukasia melemparkan T-shirt Guy ke tanah dan sambil lalu, memetik Magic Tracer yang terbuat dari tulang dari tubuhnya. Realm setelah membuka acu poin ke-6 selama stage 1 disebut Realm Leaping Dragon Gate, mengambil maknanya dari kisah ikan mas yang melompati air terjun sampai berubah menjadi naga. Begitu kamu melompati, kamu bisa memberikan kekuatan ki dan darah yang tak berbentuk sebuah bentuk nyata, mengubahnya menjadi ki sejati dan melepaskan diri dari dunia biasa. Biksu besar ini sudah menjadi ahli di puncak stage 1. Biarawan Kaukasia memegang Magic Tracer yang terbuat dari tulang dan melihat ke arah Ghost General, Suffering Spirit. Angry Ghost ini telah menyerap setidaknya beberapa ratus, jika bukan 1000 soul biasa. Jika aku memurnikannya, aku tidak akan terlalu jauh dari level berikutnya dari Cup Leaping Over the Dragon Gate. Hehe, sekali aku melompati Dragon Gate, aku akan bisa naik level lagi. Biarawan Kaukasia bergumam pada dirinya sendiri dan menghancurkan Magic Tracer yang terbuat dari tulang dengan mengerahkan sedikit kekuatan. Magic Tracer yang terbuat dari tulang terhubung dengan Ghost General. Begitu hancur, Ghost General Suffering Spirit langsung mulai meratap dengan menyedihkan. Ambil nyawanya saat lemah. Biarawan Kaukasia mengambil kesempatan dan meraih kitab suci dan tasbihnya. Kitab suci bergerak sendiri dan membalik ke posisi yang sesuai. Biarawan Kaukasia melantunkan kitab suci dengan keras, mengayunkan tasbih dengan kuat di tangan kanannya. Tasbih itu berpencar dan menembak ke arah Ghost General seperti peluru emas. Kecepatannya begitu cepat sehingga Ghost General Suffering Spirit tidak punya waktu bahkan untuk menghindar. Ia terus-menerus dipukul oleh tasbih emas, dan lebih dari 10 lubang terbuka di tubuhnya. Ghostly air di tubuhnya menipis. Ia terus-menerus meratap. Namun, biarawan Kaukasia mengerutkan keningnya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil ini. Mengikuti itu, dia melemparkan kitab suci juga. Seperti tasbih, kitab suci berpencar di udara, berubah menjadi lembaran suci satu demi satu, menutupi Ghost General. Ratapan menyedihkan Ghost General semakin keras. Biarawan Kaukasia melepaskan segel pengusir setan kitab suci ke Ghost General, cahaya emas bersinar dari matanya saat dia meneriakkan doa dari mulutnya. Bajingan, berhenti. Berhenti. Bisnismen merangkak dengan susah payah menuju biarawan Kaukasia, menggunakan sisa kekuatannya untuk berteriak, meninggalkan jejak berdarah panjang di tanah. Jika Ghost General ini dimurnikan, maka dia dan T-shirt Guy pasti akan mati. T-shirt Guy juga terbangun, dia bergeser menuju biarawan Kaukasia seperti serangga, membuka mulutnya dengan niat menggigitnya, berhenti sekarang. Jangan murnikan itu. Jangan, kami akan kehilangan nyawa kami. Berhenti. Inilah tragedi menjadi ikan kecil. Nyawa mereka hanya seberapa nilainya. Mata biarawan Kaukasia itu suram, tapi dia tidak berhenti melantunkan kitab suci. Mereka yang menyedihkan pasti memiliki kualitas tentang mereka yang layak dicela. Dia telah melihat banyak Ghost Cultivator dari jalan iblis. Jadi, dia telah mengalami ini berkali-kali. Bahkan jika kedua pria ini mati sebagai akibatnya, dia tidak bisa berhenti memurnikan Ghost General ini hanya untuk mereka. Semua Angry Ghost harus dimurnikan. Setiap Angry Ghost harus dimurnikan, tanpa pengecualian. Mata biarawan Kaukasia itu penuh tekad, dan sepercik kebencian. Saat ini, biarawan Kaukasia tidak memperhatikan bahwa ada figura bungkuk yang diam-diam berjalan menujunya. Dengan keadaan biarawan Kaukasia saat ini yang memiliki semua energi mentalnya dilepaskan, dia ternyata tidak dapat memperhatikan orang ini. Orang itu berjalan mendekati biarawan Kaukasia, dan melemparkan serangan telapak tangan dengan cara yang sangat biasa. Itu mendarat di punggung biarawan Kaukasia. Dengan serangan ini, ada Truki yang bergelora di telapak tangan itu. Truki terkonsentrasi dan menekan punggung biarawan Kaukasia itu begitu saja. Krek-krek-krek, itu adalah suara tulang patah di bawah tekanan yang akan membuat gigi sakit. Seolah-olah dia telah ditabrak truk besar, lekukan berbentuk telapak tangan muncul di punggung biarawan itu. Biarawan Kaukasia sama sekali tidak siap, darah segar muncrat dari mulutnya. Cahaya emas di matanya menghilang dan lantunannya berhenti. Tasbih dan lembaran suci yang telah membungkus Ghost General berubah kembali menjadi barang biasa dan jatuh ke tanah tanpa dukungan biarawan Kaukasia. Tasbih yang jatuh menabrak tanah dengan suara gemerincing.
Mengikuti itu, biarawan Kaukasia jatuh ke tanah dengan suara keras, matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat pria di belakangnya. Truki, itu seseorang di stage 2 True Master. Karena pihak lain memiliki ahli Truki, mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk menyerang? Dia bisa saja mengalahkanku sepenuhnya dari awal. Batuk-batuk. Figura itu batuk 2 kali, wajahnya pucat pasi. Dia melemparkan pandangan dingin pada biarawan besar itu, sebelum berbalik ke bisnismen dan t-shirt guy di tanah, kalian berdua orang tak berguna. Jika aku tidak mengubah rencanaku pada menit terakhir, dan jika aku tidak datang ke kereta jalur 5 ini secara kebetulan, aku akan kehilangan Ghost Generalku yang berharga. Wajah kedua pria langsung pucat, mereka gemetar seluruhnya. Altar Master. Mengapa Altar Master ada di sini? Figura bungkuk ini tepatnya adalah Altar Master yang ingin dicari Suhang di Yuan Long Medicine Store. Saat ini, wajah Altar Master pucat pasi, jelas, racun di tubuhnya belum dihilangkan. Altar Master, mohon kasihanilah kami. Misi kali ini, kami sudah melakukan yang terbaik. Namun, biarawan Kaukasia ini terlalu kuat. T-shirt guy memohon dengan sedih pada Altar Master. Kegagalan kali ini benar-benar bukan karena mereka terlalu lemah, itu karena musuh terlalu kuat. Terlebih, Ghost General Suffering Spirit belum dimurnikan, jadi mungkin Altar Master akan mengasihani mereka. Mengasihani kalian. Ekspresi Altar Master suram, sampah yang tidak berguna tidak memiliki nilai untuk tinggal di dunia ini. Namun, masih ada beberapa kegunaan untuk kalian berdua. Bisnismen dan t-shirt guy menunjukkan sukacita di mata mereka saat mendengar ini. Namun, pada saat berikutnya, mereka merasakan sakit luar biasa di kepala mereka dan penglihatan mereka menjadi gelap saat mereka kehilangan semua indera mereka. Suffering Spirit. Makan mereka. Altar Master menyeka darah di tangannya saat berkata dingin. Di udara, Ghost General Suffering Spirit menerjang tubuh kedua pria itu, menarik keluar jiwa mereka, dan tanpa menunggu jiwa mereka bereaksi, melemparkannya ke dalam mulutnya dan melahap mereka. Dengan jiwa kedua pria sebagai nutrisi, luka-luka Suffering Spirit langsung pulih dalam tingkat yang besar. Untungnya kita mengubah rencana pada menit terakhir. Jika tidak, aku benar-benar akan menderita kerugian besar untuk perjalanan ke Jiangnan ini. Altar Master bergumam. Dia hanya ingin menukar spirit ghost yang dimiliki, Senior Song, tapi keserakahannya telah dibangkitkan oleh laporan yang tidak akurat itu. Pada akhirnya, demi informasi yang menggelikan itu, dia telah kehilangan bawahan berharga, dan bahkan tanpa sengaja terkena racun parah. Setelah melarikan diri ke jalan Guangyuan dengan susah payah, dia diam-diam merawat lukanya sendiri. Dia kemudian menemukan aula obat di dekatnya tanpa hambatan, dan ingin membuat penangkal racun. Namun, dia menemukan secara kebetulan bahwa ada seseorang yang mencari aula obat yang menjual 4 jenis ramuan yang merupakan bagian dari penangkal racun di Jiangnan secara online. Pada saat berikutnya, dia benar-benar ngeri. Dia akhirnya menyadari bahwa 4 bahan penangkal racun itu adalah jebakan yang dipasang, Senior Song, untuk menemukannya, pemimpin di balik layar. Tidak heran bawahan yang diracun bisa melarikan diri dengan aman ke hotelnya, itu semua adalah jebakan. Begitu dia memikirkannya, Altar Master mengepak tasnya dan lari tanpa ragu-ragu. Dia tidak ditakdirkan mati di sini. Untungnya, dia telah menemukan jejaknya secara online. Sebagai Ghost Cultivator dari Jalan Iblis, dia mengandalkan kewaspadaan dan kehati-hatiannya untuk hidup sampai sekarang. Bahkan dengan peluang 1/1000, dia pasti akan melarikan diri tidak peduli apa. Mengikuti itu, dia cukup kebetulan naik kereta jalur 5 ini. Dan lagi, cukup kebetulan, menemukan 2 bawahan tak bergunanya dan Ghost General berharganya sedang dalam proses dimurnikan oleh beberapa biarawan Kaukasia. Dia benar-benar terlalu beruntung. Jika dia naik kereta lebih awal atau lebih lambat, dia akan melewatkan kereta ini dan kehilangan Ghost General berharganya. Sepertinya setelah begitu banyak kemalangan, keberuntunganku akhirnya berubah menjadi lebih baik. Altar Master berpikir dalam hatinya.